Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang sistem dan lembaga hukum di Indonesia. Jadi, sistem hukum sendiri merupakan sebuah aturan atau keseluruhan aturan dengan prosedur yang spesifik. Mengapa demikian? Supaya bisa dibedakan ciri-cirinya dari kaedah-kaedah sosial yang lain. Jadi kan kaedah sosial itu seperti norma, kemudian tata perilaku, adat istiadat. Nah, salah satunya adalah hukum dan harus punya prosedur yang spesifik. Kemudian diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi ada pihak atau lembaga khusus yang bisa menerapkan prosedur hukum ini. Kemudian tujuannya adalah mengontrol proses-proses sosial terjadi dalam masyarakat supaya tidak terjadi kekacauan, supaya masyarakat masih bisa dijaga dalam koridor ketertiban. Nah, unsur-unsur dalam pengertian hukum adalah pertama, hukum itu merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Jadi tidak semua orang atau semua lembaga itu berhak mengeluarkan hukum. Hukum itu sifatnya memaksa, semua orang harus mematuhinya. Kemudian ada yang sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Jadi ketika ada pelanggaran, jadi namanya sifatnya sudah memaksa, dan ketika ada pelanggaran terhadap aturan, maka ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Jadi sistem hukum itu bisa dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama struktural, yang kedua substansi, yang ketiga budaya hukum. Jadi dari komponen struktural itu terbagi atas 4. Yang pertama, lembaga pembuat undang-undang. Jadi siapa yang lembaga yang berwenang membuat undang-undang, kemudian pengadilan, lembaga yang berwenang mengadili sebuah perkara. Yang ketiga penegak hukum, jadi sebuah otoritas yang punya wewenang untuk mengusut atau memastikan hukum itu ditegakkan, dan badan yang berwenang menerapkan hukum. Jadi menjalankan peraturan-peraturan. Kemudian yang kedua ada komponen substansi, itu melihat dari kaidah hukum individual dan kaidah hukum umum. Apakah hukum itu dikenai ke orang atau pihak tertentu atau pihak khusus atau berlaku umum kepada siapa saja. Kemudian komponen budaya hukum. Jadi sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang. Itu lebih ke budaya ya, seperti namanya ya. Jadi lebih ke bagaimana masyarakat itu bertindak berdasarkan nilai-nilai yang dia pegang. Kemudian elemen dari sistem hukum sendiri ada 4 cara. Yang pertama, ada seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku. Jadi ada aturannya. Kemudian yang kedua adalah tata cara penerapannya. Jadi bagaimana aturan ini diterapkan, bagaimana aturan ini dijalankan. Kemudian ketika ada perselisihan, ada tata cara penyelesaian sengketa. Sudah diatur juga. Kemudian yang terakhir adalah tata cara untuk membuat hukum atau merubah hukum yang sudah ada. Jadi dengan adanya keempat elemen ini, maka hukum ini akan senantiasa bisa berfungsi dengan maksimal. Sudah ada aturannya, kemudian sudah ada cara penyelesaiannya, ketika ada perselisihan sudah ada cara pertama sudah ada aturannya, kemudian sudah ada cara penetapannya, dan ketika ada perselisihan sudah ada cara penyelesaiannya, dan ada tata cara khusus untuk merubah hukum atau membuat hukum. Nah, hukum itu harus menganut asas principles of legality. Yang pertama ada 8. Yang pertama mengandung aturan-aturan. Jadi karena dia bersifat memaksa, tujuannya adalah mengatur kehidupan sosial masyarakat, maka harus ada aturan apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, itu harus jelas dan harus diumumkan. Peraturan harus diumumkan, itu asas yang kedua. Jadi
Tidak boleh ada hukum yang ditutup-tutupi ya. Jadi orang itu kan kalau tahu hukumnya seperti apa, dia tidak akan melanggar atau dia tahu mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian tidak boleh ada aturan yang berlaku surut. Jadi ketika sebuah hukum itu ditetapkan per tanggal sekian, kejadian-kejadian yang bertentangan dengan hukum tersebut, tapi terjadi sebelum tanggal ditetapkan hukum itu, maka tidak boleh dihukum. Karena ketika itu dilakukan, hukum itu kan belum ada, aturan itu belum berlaku. Jadi tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Kemudian disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Jadi bahasa hukum itu harus mudah dimengerti supaya tidak ada bias atau ambigu dalam penerapannya. Kemudian yang kelima, tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain. Tujuan hukum adalah mengatur dan bersifat memaksa, maka aturan-aturan yang ada itu tidak boleh saling bertentangan. Karena kalau saling bertentangan, maka akan membuat kebingungan mana yang harus diikuti. Kan? Kemudian yang keenam, tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Jadi misalnya hukum itu dilanggar, kemudian ada sanksi-sanksi atau tuntutan-tuntutan, ya harus logis ya, rasional, itu tidak boleh melebihi apa yang dapat dilakukan. Kemudian tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah aturan yang dapat menyebabkan seorang kehilangan orientasi. Jadi hukum itu sebisa mungkin jangan sering direvisi. Jadi kalau sering direvisi itu akan muncul ke apa ya, membuat kita nggak tahu mau dibawa kemana sih aturan ini sebenarnya. Di tahun pertama A nggak boleh, tahun depannya A diperbolehkan, tahun berikutnya A boleh dengan syarat B. Nah, kalau hal seperti itu terus dilakukan, maka akan kehilangan orientasi yang diharapkan seperti apa. Kemudian asas yang terakhir, yang ke-8, itu harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari. Aturannya ada, tapi apakah harus benar-benar ditegakkan di kehidupan sehari-hari? Nah, itu harus ada kecocokan. Jadi tidak boleh ada aturan yang semua orang tahu, tapi masih dilanggar-langgar aja dan tidak ada sanksi atau hukuman yang diterapkan. Jadi tujuan hukum itu jelas ya, jadi mengatur secara pasti hak dan kewajiban dari lembaga tinggi negara, semua pejabat, dan setiap warga negara. Jadi semua diatur dalam hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada institusi atau lembaga negara yang bebas dari hukum. Kemudian seperti yang disampaikan di azas tadi, bahwa hukum itu tidak boleh bertentangan antara satu dengan lainnya, ada yang berlaku lagi bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi di atasnya. Nah, ini urutan-urutan yang pertama adalah UUD 45, itu hukum tertinggi di negara kita. Kemudian di bawah UUD 45 ada TAP MPR. Kemudian di bawah TAP MPR ada undang-undang. Kemudian di bawah undang-undang ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawah Perpu ada PP, peraturan pemerintah. Kemudian ada keputusan presiden. Dan terakhir ada Perda, peraturan daerah. Jadi Perda itu tidak boleh misalnya melanggar ketetapan dari Kepres. Atau PP, peraturan pemerintah, itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu tidak boleh, karena hukum yang lebih tinggi itu akan menjadi dasar penetapan hukum yang lebih rendah atau hukum di bawahnya. Dengan demikian secara otomatis maka harusnya hukum di bawah itu tidak mungkin bertentangan dengan hukum di atasnya. Karena hukum yang di bawah itu disusun dengan menjabarkan atau mengacu kepada hukum yang lebih tinggi itu sendiri. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu terkait sistem hukum dan lembaga di Indonesia. Singkat memang, tapi saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.